Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah beberapa hari yang lalu viral debat antara Ustadz Salman Ali yang mewakili ahli jabatan kuasa fatwa negeri Perlis dan duo Aswaja, Ustadz Engku dan Kiai Hidayat Nur, di mana Aswaja Malaysia mengatakan bahwasannya negeri Perlis adalah negeri Wahabi. Dan tentu para ahli jawatan fatwa negeri Perlis, mereka juga masuk ke dalam daftar orang-orang yang berpemahaman Wahabi. Meskipun orang-orang Aswaja yang diwakili oleh Ustadz Engku dan Kiai Hidayat Nur tidak berani terang-terangan mengatakan bahwa negeri Perlis dan juga daftar-daftar nama yang dibuat sebagai Wahabi, akan tetapi pada hakikatnya mereka menganggap bahwa negeri Perlis dan orang-orang yang ada di daftar tersebut mereka adalah Wahabi. Mengapa mereka tidak mau mengakui bahwasanya mereka mengatakan negeri Perlis sebagai Wahabi? Karena mereka sendiri kebingungan untuk mendefinisikan apa itu Wahabi. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa hari yang lalu rombongan ahli jawatan fatwa negeri Perlis ini datang berkunjung ke Indonesia. Dan mereka mengatakan bahwa pemahaman agama yang ada di negeri Perlis itu sama dengan Muhammadiyah. Artinya mereka adalah sama-sama kelompok yang diberikan label sebagai Wahabi oleh orang-orang Aswaja. Pertama sekali berkenaan dengan perkembangan Islam di Malaysia. Alhamdulillah baik, pendakwah Islam itu pun ramai. Cuma cabaran itu tetap ada, iaitu seperti mana yang Ustaz sebut tentang LGBT juga ada di Malaysia. Kemudian berkenaan dengan liberalisme itu juga ada di Malaysia. Dan kita ada golongan yang anti hadis juga ada di Malaysia. Jadi sebahagian daripada pendakwah-pendakwah di Malaysia itu bimbang dengan perkembangan yang berlaku. Tetapi bagi saya, Allah Azza wa Jalla ini menjaga agamanya. Begitu banyak cabaran dan cubaan yang berlaku ke atas agama, begitu kuat kita akan berpegang kepada agama. Saya mengira mungkin di sini ramai jemaahnya berkecenderungan Muhammadiyah, mungkin di sini di Jogja ini, betul mungkin sekitar 40% ataupun lebih, 40% daripada penduduk Muhammadiyah ataupun mungkin lebih. Dan Kiai Ahmad Dahlan itu mempunyai satu jasa yang sangat besar kepada Muhammadiyah, dengan adanya rumah sakit, dengan adanya kampus yang universiti yang banyak, sekolah-sekolah juga banyak. Saya mengira kalau tidak kerana langgarnya itu dibakar, mungkin semangatnya itu ataupun mungkin perkembangan Muhammadiyah itu tidak sebesar sekarang. Kerana Islam itu tabiatnya apabila ditekan ia makin kuat. Jadi perkembangan dakwah di Malaysia itu baik, pendakwah ini tu ramai, bahkan ada rancangan televisyen lagi untuk melatih penceramah, melatih pengkuliah, ataupun di sini dipanggil kajian di masjid dan surau itu sudah ada di televisyen kan, untuk memperkenalkan pendakwah. Program-program pun banyak, tetapi cabaran itu juga banyak. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan organisasi seperti Muhammadiyah di Malaysia. Sebenarnya di Malaysia ini ada dua. Satu yang dipanggil sebagai NGO, Non-Government Organisation. Dalam bahasa Indonesia kita panggil ormas lah, organisasi masyarakat. Begitu banyak, semuanya digabungkan di bawah Gabungan Ahli Sunnah Malaysia. Walaupun begitu, bilangan orang yang berkecenderungan Muhammadiyah di Malaysia itu kita tidak buat bancian lah, cuma berkembang. Jadi saya boleh katakan kalau di negeri-negeri di Malaysia yang sama seperti mana Muhammadiyah adalah negeri Perlis. Jadi sebab itu kami daripada delegasi negeri Perlis ini hadir ke Muhammadiyah ataupun hadir ke Jogja pada hari ini nak berjumpa dengan sahabat-sahabat yang lebih berpengalaman di Muhammadiyah.
Tetapi negeri-negeri yang lain itu lebih kurang sama seperti NU lah. Lebih kurang sama seperti NU yang bermazhabnya Syafi'i. Berbeza dengan kita, kita tidak memusuhi mereka, tetapi mungkin di atas maslahah mereka tidak membenarkan saya untuk berkuliah. Mungkin pada mereka, mungkin mereka juga tak dengar kuliah saya, kerana dalam banyak syarahan-syarahan saya akan menjelaskan pandangan yang berbeza dari sudut mazhab. Kemudian saya akan nyatakan pendapat yang saya pilih. Ini seperti tarjih Majlis Tarjih Muhammadiyah. Tetapi itu mungkin menimbulkan rasa kurang senang di kalangan otoriti agama, kerana mungkin sukar untuk mereka nak mentadbir sebuah negeri bila ada yang berkunut, ada yang tidak berkunut. Sedangkan kita tidak pernah suruh orang untuk lawan apa yang telah diputuskan oleh kerajaan. Cuma kita minta supaya berlapang dada. Seperti mana orang-orang NU dan juga otoriti di Malaysia bila pergi ke Mekah dan Madinah boleh salat subuh di belakang imam Masjidil Haram walaupun tidak berkunut. Seperti itu jugalah kita kalau bersalat di masjid NU, bersalat di masjid negeri Perak ataupun negeri Johor, kita pergi imam berkunut, saya juga berkunut. Cuma kita tidak setuju perbezaan itu menjadi ruang untuk mencaci, memaki hamun. Kadang-kadang kita tersilap dalam meletakkan prioriti. Prioritinya adalah untuk mengamalkan perkara yang dianggap sunat dalam mazhab, dalam satu mazhab. Itu terpulang pada dia, betul. Tetapi kerana nak mempertahankan perkara yang sunat, sehingga melakukan perkara yang wajib, melakukan perkara yang haram, memfitnah, memaki hamun, mencaci. Ini satu yang tidak seimbang. Ini sesuatu yang tidak seimbang pada syarak. Jadi kita silap dalam meletakkan prioriti. Sepatutnya dalam masalah khilafiyah yang mu'tabar, dalam masalah khilafiyah yang ada ruang untuk kita berijtihad, kita berbeza pendapat dalam keadaan yang harmoni. Awak pegang dengan pendapat yang awak pegang, saya berpegang dengan pendapat yang saya pegang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan rahasia bahwasanya Muhammadiyah awal berdirinya pun disebut sebagai kelompok Wahabi. Karena Muhammadiyah di dalam dakwahnya membawa misi utama, yaitu memberantas yang namanya tahayul, bid'ah dan khurafat, di mana perkara-perkara TBC tersebut itu menyebabkan rusaknya akidah umat Islam, bahkan penyebab terbesar terjadinya kesyirikan. Dan mayoritas masyarakat pada saat itu begitu kental dengan pengamalan-pengamalan TBC, sehingga mereka terganggu dengan adanya dakwah Muhammadiyah. Sampai akhirnya mereka membakar masjid yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Bahkan sampai sekarang pun Muhammadiyah masih dipandang sebelah mata oleh mayoritas kaum muslimin. Dan mayoritas kaum muslimin mereka sebenarnya anti dengan pemahaman Muhammadiyah. Karena dianggap Muhammadiyah itu berbeda dengan mereka. Muhammadiyah anti sunnah. Muhammadiyah adalah Wahabi. Hanya saja mereka tidak berani terang-terangan menyebut bahwasanya Muhammadiyah adalah Wahabi. Mereka berkamuflase seperti orang-orang Syiah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang ahli jawatan kuasa Fatwa Negeri Perlis, mengingatkan kita terhadap sosok kiai, yaitu Idrus Romli, yang diberikan gelar Singa Aswaja. Dengan kedatangan rombongan ahli jawatan kuasa Fatwa Negeri Perlis ke Indonesia, tentu ini sebuah kesempatan besar untuk bisa berdialog dengan mereka, untuk mematahkan hujah mereka. Keluarkan semua hujah di hadapan mereka, bahkan di hadapan orang-orang Muhammadiyah. Yakinkan kepada mereka bahwa Wahabi adalah aliran sesat. Sampaikan bukti Pak Kiai Idrus Romli bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah pendiri aliran sesat dan juga seorang pendusta dan pembohong. Jangan seperti Ustadz Engku dan Kiai Hidayat Nur. Ketika di forum dialog mereka terdiam. Akan tetapi setelah keluar dari forum dialog, selesai dialog, maka dikeluarkanlah semua bukti, dikeluarkanlah semua dalil tentang kesesatan Wahabi. Dan itu sangat memalukan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayah kepada para pembenci dakwah tauhid, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.